sebenarnya Afgan ini suka nggak sih drama Korea, lagu Korea? Queen of Tears tapi belum selesai. Aduh. Tapi suka nggak itu? Suka, aku suka banget sama ceweknya. Tapi semua suka sih, semua suka karena cantik banget. Terus ada nggak artis penyanyi Korea yang paling Afgan sukai dari cara nyanyinya ataupun stylenya gitu? Zaman dulu Song Sik Kyo. Song Sik Kyo, wah loh, bahkan tahu Song Sik Kyo. Ya dia balad banget sih ya. Jadi By the way, Sonder ya. Ini aku juga baru dengar tuh. Aku coba cari di Google ya. Ini kalau berdasarkan Google itu katanya emosi unik yang muncul saat seseorang menyadari bahwa setiap orang lain memiliki kisah masing-masing dan seseorang tidak akan pernah bisa mengenal seseorang gitu katanya. Emang tujuannya kayak gitu atau kenapa Sonder gitu ya? Itu artinya itu karena memang semua orang punya ceritanya masing-masing dalam Story hidupnya. Jadi lebih kayak aku pengen ngajak orang-orang untuk lebih just be kind gitu. Karena semua orang pasti melalui sesuatu yang kita nggak sadari gitu. Jadi bisa jadi ini orang kayak gini karena dia ada alasan sendiri. Hidupnya itu ada cerita yang kita nggak tahu. Orang juga mungkin melihat hidup aku kayak, wah enak banget dia kerjanya nyanyi doang terus. Enak nggak sih tapi jadi kafe? Ya ada. Ada. Pokoknya sama aja lah namanya manusia pasti ada susahnya. Susah, senang, namanya juga hidup. Jadi ya itu sih sebenarnya temanya album ini. Oh, jadi itu yang pengen Kak Afgan cerita. Soalnya Kak Afgan kemarin waktu nyanyi pun di konser itu sebelum nyanyi diceritain dulu. Jadi aku kangen masa-masa ini nyanyi ini. Buat anda-anda semua yang single kayak saya, ayo ke sini. Jadi kayak semua orang itu tiap lagu ada ceritanya. Relate-nya beda-beda. Yang single relate-nya lagu ini. Yang tadi ini relate-nya juga di sini. Tapi masalahnya nggak ada yang nggak relate karena setiap orang pasti ada masa kayak gitunya kan ya. Jadi kayak iya, waktu aku di masa dulu itu pernah gini. Nah, gitu sih. Oh, itu yang didapetin dari lagu ini gitu ya. Dari album ini pengen kayak seperti itu. Kak Afgan kan sebenarnya udah collab sama BI, Jackson Wang, sama kali ini sama Jessie gitu ya. Cerita awalnya bisa mulai sama artis K-pop tuh gimana sih? Awalnya dari pertemanan. Jadi semuanya pertemanannya Kak Afgan ini kelasnya karena kan sering nyanyi ada satu acara dan mereka gitu dan aku tipe yang aku Hai gitu aku sapa. Nah setelah itu jadi temenan di Instagram. Setelah temenan ya udah jadi lebih enak kalau misalnya mau ngajakin collab. Jadi gitu. bukan karena kayak ini ada artis Korea mau collab, tapi kayak kita udah kenal. Mau bikin lagu nggak? Iya. Oh yaudah yuk. Oh kayak gitu. Aku paling tinggal DM. Ya aku biasanya udah ada punya lagu. Wah. Terus aku ngerasa lagu ini kayak cocok deh buat dia. Aku coba DM aja. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi cobain aja, ternyata semua pada mau gitu. Kalau teman-teman saya sekitar sih saya mau bikin konten YouTube, mau nggak? Nah, iya mau, kita bikin konten. Kalau Kak Afgan ya sama aja gitu ya. Jadi pertemanan paling penting sih menurut aku. Oh, jadi Kak Afgan bukan yang kayak ini kan ada juga yang setelah bikin lagu, ini kayaknya lagunya cocok dinyanyikan sama ini. Jadi meskipun nggak kenal, kayak cari jalan untuk mengenalkan diri gitu. Tapi kalau Afgan lebih dari teman, terus kayaknya asik nih kalau bareng teman, lebih kayak gitu berarti. Iya, harus lebih enak kenal dulu, habis itu baru kalau misalnya ada lagu yang pas, tapi jangan nawarin lagu yang menurut kita nggak cocok, tapi ditawarin gitu. Tapi ya, bener-bener emang ini kayak cocok banget nih kalau kamu yang nyanyi. Dan ya udah, akhirnya aku DM aja. Oh, jadi teman semua ya? Tapi masih banyak ya teman-teman yang belum di collab. Berarti kita bisa looking forward nih ya orang-orang Indonesia. Oh ya, mudah-mudahan. Oke, sampai sini berarti ya. Kita jangan diberitahu terlalu banyak. Nanti biar kalau ada muncul baru itu biar orang-orang terus pengen tahu gitu. Tapi emang aku nggak pernah ngasih tahu dulu sih. Maksudnya nggak ada hint-hintnya kan tiba-tiba kayak tiba-tiba sama Jessie. Hah? Oke, banyak yang kaget. Hah? Jessie siapa? Jessica gitu orang kayak Jessie siapa gitu. Kan sama Jessie. Iya. Wah, gitu. Jadi biar surprise aja, seru. Oh, berarti ini memang kalau ada pun kita bakal bisa surprise lagi dia berarti. Surprise lagi kayaknya. Karena aku pengen memperlihatkan Bali ke orang di luar sana gitu. Mungkin orang juga udah banyak tahu sih. Cuman kayaknya biasanya kalau syuting video klip di Bali tuh biasanya untuk lagu Indonesia aja gitu. Yang lagu bahasa artis Inggris yang buat project global apalagi featuring sama international artis menurut aku jarang. Benar. Jadi akhirnya udah dan kebetulan memang Jessie suka sama Bali kan. Aku lihat-lihat dulu Instagramnya kayak dia suka datang ke Bali ya. Betul dia suka ke Bali. Jadi maksudnya kalau mau ngajak syuting di Bali pasti dia seneng gitu. Oh gitu. Itu juga salah jadi satunya. nyocokin juga itu ya. Nyocokin. Tapi bener sih karena kalau kesan Bali yang muncul di MV kan kadang kayak terlalu tempat party ataupun kayak tempat seksi gitu ya. Cuma di pantai doang. Gitu kan. Tapi Kak Afgan kemarin kesannya kayak apa yang ngasih ngunjuk ada
ada ibu-ibu Bali, ada sawah, ada home-nya gitu loh. Jadi pengen nunjukin culture, lebih kan pengen nunjukin culture Indonesia lebih jauh aja sih. Oh, jadi itu tujuannya. Oke, soalnya pasti banyak mikir kok nggak ada kesan Koreanya, kenapa nggak ke Korea, kan Jessie Korea gitu. Tapi sebenarnya malah ada maksud untuk memperkenalkan Indonesia lebih lagi ke bagian-bagian yang belum terlihat juga gitu ya. Dan pengen datang gitu ke iya. Bali. Udah gitu bagus banget ini ya. Kayak warnanya, sinematiknya, warnanya, wah aku ngeliat tuh kayak ini Bali nggak sih, tapi wah enak banget ini dilihat nih gini. Terus kesannya tuh nggak cuma pantai, itu enak banget. Jadi kayak Bali kan identik pantai terus ya. Iya. Ini kayak kita cuma surfing gitu kan pasti. naik mobil itu itu enak kan banget. kemarin terus di depan kolam renang kayak gitu, tapi ya seru-seruan aja. Iya sih, kalau dipikir gini lebih masuk akal karena pasti banyak orang kok Bali padahal bukan Bali itu. Bali banyak gitu yang pengen ditunjukin. Banyak sisi lain dari Benar. Jessie itu kan temennya Kak Afgan nih. Dan udah collab nih sekarang. Sebenarnya orangnya gimana sih? Gak, maksudnya kayak orangnya gimana sih sebagai temen tuh? Sebagai teman baik banget. Oh, baik banget. Sebagai teman baik banget. Dia tuh mungkin karena dia besar di New York ya. Kayak American banget dia kan. Lebih ekspresif, orangnya lebih kayak apa yang dia pikir dia omongin aja. Gitu. Kalau misalnya belum biasa emang kadang-kadang suka kaget. Gue salah nggak ya gitu. Kayak belak-belakan gitu soalnya. Belak-belakan banget, tapi sebenarnya emang dia orangnya blunt gitu, kayak ya apa yang dia real apa yang dia rasain dia ngomongin aja. Tapi kalau dia mau bantuin temen, dia emang all the way gitu. Ini aku pertanyaan pribadi, kan dia di variety show itu suaranya kayak gitu, keras gitu. Suaranya emang kenceng. Dia bener apa adanya berarti ya? Kalau aku sering teks sama dia juga di teks kayak sesuai dengan dia ngomong gitu. Huruf besar gitu, Afgan gitu. Enggak juga sih, cuman kayak oh my god, halo. Oh iya. Oh bener kayak gitu. Tapi dia suka ngasih tahu aku kayak kemarin pas rilis, kamu harus gini ya, kamu harus sering posting ini nanti aku bantuin repost, aku bantuin kamu promo. Baik banget. Oh gitu. Aku juga nggak nyangka ya, maksudnya kok pada semua membantu aku gitu, padahal kan kita juga jarang ketemu gitu, tapi emang beneran pengen. Tapi apakah Afgan sebagai teman cocok? Sebagai teman gitu? Sebagai teman aku sih cocok dia. Tapi kesannya Jessie itu emang di Korea kan dia besar di Amerika kan. Jadi bahasa Korea itu kesannya nggak lancar emang. Oh gitu? Terus sampai sekarang? Iya, kesannya agak gitu. Kalau enggak penyebutan katanya agak salah gitu. Oh gitu. Jadi udah ceplos kadang salah. Jadi lucu. Ini budaya nggak cocok, makanya menarik gitu loh. Karena ini orang sesuatu Korea. yang beda gitu ya. Tapi dulu kayak dia kan sebenarnya udah debut lama, tapi dulu kesannya kayak orang-orang nggak menarik. Tapi sekarang kan udah semakin menunjukkan warna, semakin menarik. Nah, makanya semakin gini, udah gitu lagu-lagunya kan dia juga semakin cocok ya, dia dapat warna sendiri. Dapat banget sih kemarin itu. Ke Bali berarti kemarin bareng kan? Iya, dia sama timnya terbang dari sini. Suka nggak Bali, Jessie? Dia sih suka banget Bali. Makanan apa nih? Udah dia cobain di Bali kemarin? Ada nggak? Kemarin waktu dia mau balik minta tolong pesenin makanan Indonesia. Aku pesenin nasi goreng. Sama mau minta tolong pijit, aku pesenin pijit. Oh iya. Di villanya gitu. Jadi kita pesenin nasi goreng di satu tim. Suka. Ya, pasti suka sih ya, pasti suka. Goreng masa gak suka? Iya, pasti suka kalau itu. Pertanyaan hari ini kayak gitu sebenarnya, nggak ada pertanyaan lain. Nah, cuman sebelum mengakhiri, kita bakal ada sedikit pertanyaan singkat, fakta atau bukan gitu. Oke? Ini jadi kamu nggak boleh kayak memutar otak ini pura-pura gitu, nggak bisa ini karena cepet ini ya. Pertanyaannya udah kami siapkan. Makanin dulu deh. Oke, silakan. Tak lihat ini, tak cari dulu pertanyaannya ini ya. Ini kayaknya orang Indonesia suka banget kan ya harusnya. Cuman kayak belum kenal. Nah itu dia. Sama rumput laut di Indonesia kan banyaknya yang agak manis ataupun yang benar-benar cuma hijau gitu kan. Yang tipis. Tapi kalau ini kesannya dibikin kerupuk, diganti kerupuk. Wah, enak banget sama sambal terasi gitu. Wah. Aku orang Korea tapi lihat terasi. Ini kemarin malam kan aku pulang konser kan juga belum makan kan. Sampai rumah ada sup. Kok kebetulan rumput laut lagi ya? Ada sup rumput laut di rumahku. Tak makan kayak kurang gitu loh. Aku tambahin sambal terasi di. Jadinya kayak mungkin buat orang Korea aneh jadinya. Yang masak sambal terasi siapa? Yang sasetan. Sasetan. Ya, kalau misalnya yang sambal burudi gitu kan cepet rusak ya karena terlalu ini. Jadi kalau sasetan kan tahan lama. Jadi terus dijual. Bawa. Titip orang kalau enggak. Kemarin aku baru titip kemarin. Jadi pertama tak kasih sup rumput laut, tak kasih garam sama merica. Tapi kok kayak
nggak nendang ya. Kelamaan di Indonesia kamu. Wah, terasi. Terasi emang jawabannya. Di kuahnya itu langsung ada minyak cabai merah-merah ya. Waduh, Ada itu kayak minyak-minyak. nah itu waduh aku langsung kayak makan tuh langsung pakai lapar nasi. lagi. Waduh, itu jam 12 padahal. Oke, langsung pertanyaan nih. Betul atau salah gitu ya. Pertanyaan pertama, pernah ikut audisi Indonesian Idol? Pernah. Akan melanjutkan tur sonder di Jepang? Ya, Pernah dirampok di luar negeri? pernah. Lebih suka IDM daripada dangdut? Dangdut. Lebih suka dangdut? Wah. Sebentar, yang Indonesian Idol ini sebenarnya udah banyak muncul di berita, tapi waktu itu beneran kayak sedikit pertanyaan yang punya, jangan-jangan Kak Afgan ini udah mau debut nih, cuman untuk promosi doang ikutan Indonesian Idol. Atau beneran sih? Beneran aku waktu SMA, tapi aku kabur loh. Kenapa? Aku kan nervous banget kan. Dan itu waktu itu aku kepilih masuk 100 besar Heeh. dan ketemu sama jurinya. Terus? Jadi udah dipasangin nomor, Heeh. tinggal masuk pintu. Heeh. Aku bilang, "Sorry, aku mau ke toilet dulu." Aku ke toilet, aku kabur langsung. Karena? Aku takut. Oh, nggak kuat deg-degannya. Deg-degan banget. Aku takut aku pingsan kayaknya ya. Soalnya deg-degan banget. Kameranya kan banyak. Tapi kan di satu sisi mikir, wah jangan bisa jadi ini kesempatanku buat langsung tenar Iya, loh. tapi perasaanku waktu itu kayaknya Nggak siap. aku belum siap nih. Tapi nggak nyesel kayak ya Nggak, sekarang udah terkenal sih, tapi nggak Mungkin nyesel. aku percaya bahwa nanti kalau misalnya emang apa harus terjadi nanti ada jalannya kok gitu. Oh. Ternyata benar. Tapi besoknya nggak nyesel. Besok pulang ke rumah bangun, kenapa itu? Karena aku tahu aku nggak siap. Oh, daripada malah Malah nggak memberikan yang terbaik. iya, malah nanti makin memperlihatkan sisi-sisi. Malah aku ya gitu. Iya kan nanti yang lebih baik kalau belum siap sih jangan dipaksa lah gitu. Oke, yang melanjutkan tur sonder Jepang tadi sebenarnya udah bilang juga. Jadi Iya. setelah Seoul, Jepang, Malaysia, Singapura, Singapura, Jakarta terakhir. Jakarta terakhir. Oke, berarti ini sama pernah dirampok di luar negeri ini? 2 kali Di mana? di Amerika, di San Francisco. Heeh. Semua barangku habis Di ludes. mobil atau Di gimana? mobil, jadi mobilnya dipecahin. Aku lagi di luar. Wah, Koper, semua paspor, uang hilang semua. Aku balik-balik kayak gimana, dan itu aku hari pertama nyampe wah, untuk sebulan di sana. wah. Parah sih. Itu pertama, yang kedua? Di London. Waktu itu aku dicopet Berarti cuma dompet atau apa itu? dompet ya. Tapi nyadar nggak? Nyadar. Jadi aku lagi ngeluarin dompet, kayaknya dia ngeliat langsung di set gitu. Dan itu cepet banget kayak Tapi nggak 0 detik, maksudnya nggak kepikiran untuk ngejar atau kejar. udah ngejar? Udah sempat Terus? kejar, cuman akhirnya kayaknya takutnya mereka bawa pisau atau gimana. Jadi kayak Ya udahlah jangan lah gitu. serem banget sih sebenarnya. Cuman dompet tapi untungnya waktu itu. Sebenarnya akhirnya dompetnya dilempar balik ke aku. Dia ngambil duitnya. Cashnya diambil, udahlah nggak apa-apa, yang penting Ingat kartu semua. Ingat nggak ada cash berapa waktu itu? Nggak terlalu banyak sih. Oh, ya soalnya udah cashless juga kan sekarang kan Iya, ya. nggak terlalu banyak sih. Untungnya makanya jangan bawa cash terlalu banyak sih kalau liburan itu ya. Tapi yang di US itu shocking banget sih, hari Itu pertama. paling parah. Baju semua diambil. Semua aku nggak harus beli baju lagi. Tapi beli nggak ada kartunya. Dompet aku kantongin. Wah, Sisa tinggal dompet. jadi London sama San Francisco ini kebalik ya. Yang satu cuma dompet. Iya benar. Yang satu sisa dompet. Iya benar. Wah. Iya. Tapi itu pelajarannya adalah selalu harus dengerin apa kata Orang lokal. mamaku. Oh, mama waktu itu. Ya mamaku udah sebelum berangkat kayak, kamu jangan pernah tinggalin barang di mobil di San Francisco, parah banget nanti. Terus aku kayak udah lama nggak mungkin. Tapi sempet ini nggak? Biasanya kita misalnya ada kejadian buruk itu ada firasatnya. Kayak misalnya waktu turun ya, waktu mau ke restoran itu kayak Gak ada sama sekali oh aku. sama sekali nggak. Nyantai banget. Kayaknya tuh kualat aku nggak dengerin mamaku. Oh udah di Indonesia firasatnya berarti. Ini- Mama yang udah kerasa berarti. Mama udah bilang jangan, Aduh. terus langsung terjadi begitu nyampe. Kadang-kadang mulut orang tua harus kita dengerin. Sebenarnya aku pernah dengar juga tim TV Korea katanya mereka rekaman sebulan. Memorinya dicuri. Maksudnya sebagai orang industri sini bisa ngerasakan kan ya? Aduh. Bayangin. Allah. Udah ngerekam dokumenter hari spesial di mereka itu udah keliling ke Norway kemana gitu. Terus pas waktu itu dia ngeliat mobil kayak, terus kayak katanya, nggak apa-apa deh, bentar, hilang semua memorinya. Terus gimana? Akhirnya minjem kamera kecil, terus mereka sebisa mungkin ngerekam lagi orang-orang yang sempat mereka rekam. Tapi ya nggak sebagus yang udah mereka Itu tampung. lebih nyesek daripada aku sih. Itu lebih nyesek daripada aku. Maksudnya yang itu soalnya kan kerja ya. Dia harus kerja. laporan ke atas kan ya. Jadi Iya, kayak dan udah keliling, udah itu kan susah untuk ngambil footage-nya. ya. Kalau- Itu Itu paling itu lebih parah. itu Ya Allah, kasihan ya. Aduh, itu di mana, di Amerika juga? enggak, dia Eropa. waktu Eropa itu. ya? Eropa kayaknya.
Tapi ya maksudnya bukan berarti punyanya ke Afgan ringan enggak, cuman Iya, tapi bisa bersyukur sedikit lah. Sonder. Setiap orang memiliki cerita masing-masing. cerita masing-masing, iya benar. Oke, sama yang terakhir lebih suka dangdut beneran. Aku suka dah. Tapi nyanyi dangdut bisa nggak sih? Iya, Kan dangdut. beda ya balad sama dangdut. Nyanyi dangdut susah sih. Aku Beda ininya kan. Ya? beda kayak gitu. Menurut aku dangdut Indonesia banget sih. Jadi aku kayak setiap ada lagu dangdut kayak ya. Oh, Joget. maksudnya suka vibe-nya itu. Iya, Indonesia banget kayak cuman ada dia di Indonesia dangdut. Jadi Oh, berarti ke Afgan ini orang yang lebih suka tipe-tipe yang agak kesannya itu agak tenang, apa ya, bisa dinikmati, bukan yang rame berisik gitu yang enggak ya? berisik aku nggak bisa sih. Balad, dangdut yang agak Paling ya ceria-ceria R&B gitu ya. mungkin gitu. Tapi kalau yang udah mulai teror, Ten gitu enggak? aku pulang sih. Oh. Oh, Tapi kalau rock gitu masih suka. Asal bukan yang kayak dum itu. kayaknya dan itu kayaknya nampak di lagunya ke Afgan juga sih, sehingga yang dengarkan juga ke arah situ gitu. Iya. Silakan diminum. Enak tapi ke Afgan? Enak, aku nambah terus. Ini tahu gini, aku baru ingat kan papa mamanya ke Afgan ikut ya, harusnya belinya yang lebih gede tadi aku. Apa? Nanti aku beli lagi. Nih, udah dapet ini. Oke, jadi sebenarnya kali ini sampai di sini ke Oh, Afgan. gitu. Makasih udah mau masuk mobil saya. Makasih. membagikan By the way, mobil cerita. kamu bersih dan rapi sekali ya. Ini masa bersih sih? Bersih dan ini warna putih loh. Ini baru ya? Enggak, udah 3 tahun lebih. Bersih banget kamu. Masa sih? Bersih sekali ini. Ini menurutku kotor banget soalnya. Hah? Enggak, tapi oke, bentar. Nah, ini sedikit info buat semuanya. Aku kalau nyuci mobil nggak terlalu mentingin luar. Aku kalau misalnya luar kotor, aku nggak usah cuci mobil. Tapi kalau misalnya dalam itu aku nggak suka. Tapi ini udah mendekati waktu untuk cuci mobil sebenarnya buat aku. Ini bersih banget. Wah, kamu orangnya suka bersih-bersih ya? Lumayan. Aku juga. Aku nggak suka berantakan. Karena kalau berantakan nggak bisa fokus aku. Gak bisa fokus aku. Kayak gatal kan pengen bersihin tangan. Jadi kayak mau kerja, matanya Ada yang miring dikit. gitu kan? Gak bisa benerin dulu. mirip. Kita. Oke, pokoknya makasih lagi sekali lagi ke Thank you, Afgan, sama. udah ke Korea, udah konser juga, menghibur banyak orang Makasih Indonesia. udah dateng loh. Aduh, sama-sama. Terus yang Jepang tanggal berapa? Mungkin bisa disampaikan. Insya Siapa Allah tahu kayaknya teman-teman Indonesia. Agustus. Agustus. Mudah-mudahan kalau lancar. Pokoknya buat teman-teman Indonesia yang tinggal di 4 negara itu tadi, ya selalu jangan lupa untuk cek Instagramnya ke Afgan. Selalu ikutin kapan konsernya. Tak jamin nggak bakal nyesel. Ada kesan-kesan yang bisa dinikmati, khususnya anak-anak generasi milenial, karena aku juga milenial. milenial Aku juga. milenial. Mungkin yang Z juga bisa, tapi aku Yang sebagai Z mengenang masa kecil. Oke ya. Z masa kecil, M masa-masa muda kita. Masa-masa gitu ya. muda. Jadi kayak gitu. Makasih banyak Kak Afgan. Makasih banyak, thank you. Lain kali semoga bisa Samsahamnida. ketemu lagi di Korea atau di Indonesia. Iya. Oke. Oh, di Indonesia kabarin. Oke, siap. Siap. Kita ketemu lagi. Bye bye. Oke, by the way ini Kak Afgan, kita selesai rekaman gini nyantai. Nah, sebenarnya aku itu nyiapin satu lagi ya, itu mainan Dalgona gini yang di Squid Game. Kak Afgan nonton kan ya? Dalgona namanya. Nonton kan Squid Game ya? Nonton lah. Nah, ini- favorit. Saya juga udah nyiapkan jarumnya. Squid Game tuh jatuhnya drakor gak sih? Tahu nggak satu cerita menarik tentang Squid Game? Penulis writernya, dia tuh udah nulis 10 tahun nggak diterima di Korea katanya. Itu cerita itu. Semua investor bilang, ini siapa yang mau gitu. Tiba-tiba Netflix kita kasih semua dananya buat Meledak. meledak. Jadi itu drakor apa bukan ya? Soalnya kayak bukan Harusnya drakor ya? Harusnya drakor sih, karena permainan Korea semua. Iya kan? Ini juga permainan zaman. Ini sebenarnya waktuku udah nggak, zaman atasku. Bede, ini jarumnya buat Kak Afgan. Ini tahun berapa dulu mainnya? Kayaknya di atasku dikit, 5 tahun di atasku. Aku kelereng. 90-an. Aku 94 soalnya. Zamanku takji. Takjil tuh. Yang waktu pertama Squid Game kan dia nggak punya duit tuh, terus diajak taruhan. Kalau kamu balikin yang nepuk kertas, terus kalau misalnya kamu berhasil nepuk, dia dapat 50 ribuan. Kalau enggak kamu saya tampar itu zaman kamu itu kecil? zamanku main banyak. 94 itu aku main. Ditampar gitu. Ya enggak, kita mainnya taruhan itu. Jadi sama kayak kita main kelereng gitu. Cuman pakai kertas. Itu sering. Ini aku enggak, zamanku aku enggak. Mungkin ini tahun 80 kali ya. 90 awal mungkin. By the way deh. Kayaknya bisa enggak deh? Firasat bisa nggak Kafgan kayak ya? Ini tapi emang dari dulu kayak gini kalau mau makan ini? Enggak sih, bisa dimakan langsung sih, cuman buat permainan. Ini kalau retak langsung ada yang nembak loh Kafgan. Iya. Siap-siap loh, nyawa loh ini taruhannya. Aduh.
Bentar ya. Mau salam dulu sama orang tua boleh ke Afgan. Maafkan aku ya. Bentar ya. Sejauh ini kayaknya berhasil nggak? Feelingku sih feeling good ya. Kalau misalnya kita udah merasa kayaknya bisa, nah itu mulai gagalnya biasanya. Oh gitu. Heeh. Coba Kamu gimana? pernah coba nggak? Aku nggak terlalu handal aku. Tapi yang segitiga ini tergolong agak mudah katanya. Iya, yang umbrella. Yang lingkaran, yang itu payung. Oh payung, waduh itu expert sih itu. Sama tergantung dalgonanya juga. Ada yang dibikinnya itu agak tipis, kalau itu susah. Kalau bikinnya agak tebal, cetakannya rapi juga. Itu dalgonanya dari apa sih? Ini gula ya? Gula sama baking soda. Bikinnya mudah kok, tapi susah ngepasin timingnya. Jadi ini cuman gula sama Iya, baking soda gitu. Soda. Dulu katanya zamannya kakakku waktu di atasku itu mainannya bikin ini di rumah. Waktu tinggal 5 detik, langsung deg-degan. Aduh. Nah. Lepas dengan baik nggak nih? Lepas dengan baik sih harus. Hati-hati ini kalau pecah. Wah. Silakan. Wah, mantap deh, berhasil. Bonus konten. Bonus konten nih. Tapi susah nggak gimana setelah dicoba? Rasanya gula biasa kan? Nggak terlalu susah Yang ini nggak terlalu susah. Kayak gulali ya? Ya kan? Kayak gulali kalau di Indonesia. Oke, jadi di stage pertama ke Afgan masih hidup. Apakahnya? Untuk saya masih bisa liburan lagi di sini. Oh, berarti ini suka juga. Aku sebenarnya tadi udah nyiapin takutnya ke Afgan. Aku nggak nonton Squid Game gitu. Jadi aku nggak sempat tanyain. Tapi nonton ya. Ada yang nggak nonton, semua nonton Squid Game. Ya udahlah. Oke, tambahan konten. Yeay. Oke,